Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya Allah itu, suatu saat ada, Allah janji akan pasti terjadi bertemu. Saya tidak bicara bertemu kematian secara syariat loh, mboten nggih, mboten. Saya bertemu secara hakikat, berarti matikanlah keakuamu. Kalau dalam kitab hikam, pendem jeruning bumi khumul sifat basariahmu, baru bisa bertemu Allah. Itulah proses tahalli menuju tajalli. Itu proses suluk menuju wusul. Itu proses pelepasan sandal munggah mlebu nang jero masjid. Secara otomatis sholatnya makrifat. Ini Bapak, caranya kita untuk bisa bertemu Allah. Cuman saja di situ ada etikanya ketika suluk sampean, walaupun tujuannya adalah membersihkan iman selain Allah kemudian bertemu Allah, sampean gak boleh terus waktu suluk itu mengharapkan untuk lekas bertemu Allah, nggak boleh. Etika seperti itu nggak boleh. Ngomong etika, jenengan cukup untuk melaksanakan atau ngintir, nek coro mriki ngintir koyok banyu ning kali. Apa? Udah, sampean kudu ngintir zikir sirul asror. Nanti Allah sendiri kok yang mengangkat, menarik dirimu roh untuk ketemu Allah. Berarti yang mensucikan, bisa mensucikan kotoran siapa Pak? Allah toh? Allah. Yang memperjalankan ruh untuk ketemu Allah sinten? Allah. Sing narik roh nang nunjuk Allah, Allah. Allah sendiri nanti, itu nanti dengan cepat Pak. Udah, itulah cara kembali dengan benar atau dengan mudah. Jenengan harus paham zikir sirul asror yang sudah kami jelaskan, kemudian praktekkan ketika suluk jenengan. Suluk jenengan ikuti seperti Rasulullah. Buka surat Al-Insan 25-26, itu caranya berzikir suluk kholwat pada Allah. Itu caranya Pak ya. Jadi jenengan sebetulnya dari kecil sudah bertorikoh sebetulnya, cuman bukan torikoh kumpulan torikoh di luar itu, bukan. Maksud saya torikoh kan jalan toh Pak, jalan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ini Rasulullah. Apa? Fa'budu hadza siratul mustaqim. Seluruh aktivitas beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Waktu beliau sholat bertemu Allah, waktu beliau dahar bertemu Allah. Berarti aktivitas semuanya itu beliau jadikan sebagai media thariqah untuk bertemu Allah. Nah sekarang wis enak sampean dimunculkan thariqah jenengan sing sanate tutuk Rasulullah, gampang tambah enak sampean. Lewat thariqah iki, thariqah itu, thariqah ini, iki iso sampai rasa enak. Lah waktu zaman Rasulullah belum muncul toh. Thariqah sekarang belum muncul. Susah Pak nek diterapno thariqah nang kono. Lah sakniki dengan munculnya beberapa thariqah inilah Allah mempermudah jenengan kali kula untuk berzikir yang benar supaya bisa sampai pada Allah. Bagaimana? Cuman kesempatan malam hari ini saya buka sebagai kunci kemusyahadah, panjenengan iku harus memegang zikir sirul asror yang dilahirkan lewat tauhid la ilaha illa anta, dan menuju fana'u zikir yang dilahirkan la ilaha illa ana. Saya akan bertanya, ada qaul tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu qaul siapa? Maksudnya bagaimana? Yang kedua, banyak orang belajar hakikat tauhid
paham dununge urip, paham zat sifat asma afal, paham, tapi tanpa dipraktekkan dengan uzlah khalwat atau suluk, apakah itu bisa dikatakan sudah wusul atau sudah musyahadah billah? Niku sementara ngoten iki. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau nggak salah iku hadis qudsi nggih. Mohon koreksi. Tafakuro kuwi kabeh, angen-angeno kuwi kabeh fi khalqillah, cukup di dalam perkara-perkara yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Di situ kau akan menemukan sifat kuasanya Allah, sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menumbuhkan satu syukur kita terhadap Allah pun leres. Tetapi wala tafakkaru fi dzatillah wa qala aidan fi dzatihi. Tapi jangan kau pikir tentang dzati Allah. Hadis ini ada kaitannya dengan Al-Quran, surah nopo klosupe, wa yas'alunaka anir ruh. Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentang masalah ruh, itu adalah katakan urusan pangeranku. Lah ngaten nggih? Urusan Allah. Kita tentang ruh itu hanya sedikit sekali. Itu Rasulullah, itu dalam Al-Quran, Pak. Muhammad, jikalau umatmu tanya tentang masalah roh, amri Rabbi, katakan iku urusane pangeranku. Lah gitu toh. Kalau melihat satu sisi ayat ini seakan-akan Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang roh. Lah ngoten nggih? Oke, sepakat nggih? Nggih. Tapi satu sisi mengapa tidak kau lihat Al-Quranul Qadimnya, biar tahu, makhlus syahidnya biar tahu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, muhakamah surat Ali Imran ayat 7 yang jelas-jelas saja, kita tidak akan pernah paham. Coba kalau kita melihat sisi mutasabihatnya lewat Al-Quranul Qadimnya, nanti Anda akan mengerti tentang ayat ini. Bagaimana ngeten, Pak? Memang Allah itu gak boleh, Pak, sampean pikir di akal, pedot sampean, pedot. Zatnya itu harus sampean angen-angen di dalam hati. Di dalam hati itu ada ruangan, ada panglimanya, namanya ruh. Inilah maksud, ada maksud mengapa Allah itu ketika saat meletakkan ruh terhadap jasad itu Allah tidak memakai di dalam kalimah kholako, tapi wanafakhtu, dan kutiupkan rohku. Di sini ini dijadikan khilafah ayat niki. Ada ulama yang mengatakan ditiupkan itu maksudnya memakai makna kholak, diciptakan. Ada yang berpendapat ditiupkan itu tidak diciptakan, yo dari zatnya Allah sendiri. Wis debat, Pak, ngoten niku. Kiai besar niki sing debat niki angget sampean nek napa. Tapi sampun tabayun, sampun menemui titik terang. Ternyata itulah prosesnya syariat menuju makrifat seperti itu nanti.
prosesnya seperti itu. Coba kalau kembali kepada ayat was'alunaka 'anir ruh tadi nggih, umpama Pak Allah tidak ada dalam diriku, saya bisa ngomong? Makhluk ini bisa ngomong sendiri? Tinggal pertanyaannya kita memandang dari kacamata mana. Kalau memandang dari kacamata syariah adalah muhakamah, mandang makhluknya Pak. Nggak boleh. Memang sesuai dengan ayat ini ada yang membahas tentang ruh. Nggak boleh. Makhluk tidak ada kapasitas sedikit pun untuk membahas tentang ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah, ruhaniyah. Sifatnya makhluk adalah maut. Sifat wajibnya makhluk adalah maut. Pertama dibuka dalam sifat 20 itu, pertama wujud menjadi sifat nafsiyah Allah. Kan 20 dibagi 4 toh Pak. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang wujud itu adalah sifat nafsiyah Allah. Wajib Allah wujud. Terus lawannya wujud adam, tidak wujud. Tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita Pak. Apa mungkin yang disebut makrifat datang Allah itu, ruh itu bisa melihat Allah? Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Mungkin betul? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud sendiri. Paham gak? Berarti makrifat itu yang melihat Allah, Allah sendiri. Wes, satu orang melihat saya, makhluk melihat dari kacamata syariat. Tapi kalau satu kacamata hakikat orang memandang pada diri saya itu hidupnya karena jenengan itu sudah makrifat, nggak mungkin mandang makhluknya yang berperan, pasti Allah. Lah inilah maksudnya di situ. Jadi jangan kau pikir Pak, berarti Allah ning akal, harus di hati, di ruh, baru connect nih. Karena zatnya Allah itu ruhaniyah, harus ketemu ruhaniyah. Satu contoh, jenengan dahar Pak, niku kebutuhan jasad apa kebutuhan roh? Jasad. Roh nggak boleh ikut campur. Roh hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah, bertemu Allah di situ. Tanpa Allah tangan sakit ngangkat Pak. Tanpa Allah lesan sakit ngecapi. Tanpa Allah nasi iki sakit datang madaran. Ya Allah ya Karim, Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita Pak. Dibimbing makanan itu sampai sudah di perut itu diproses Allah, gak keliru dalan metune. Sing BAB ya tadi BAB, sing dadi air kencing ya air kencing, mboten keliru dalan. Subhanallah. Kalau kita melihat dari sini Pak, mohon maaf, zalim Pak, kita itu sebetulnya tiap saat dan waktu itu kita zalim pada Allah. Sungguh zalim. Kita semuanya itu disiapin Allah, dibimbing Allah, apa kebutuhan jasad, apa kebutuhan ruh. Tetapi wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan manusia itu adalah tidak beriman, tidak percaya dengan peringatan-peringatan Allah ini. Tolong nek digawe mikir ambek akal mboten angsal, wala tafakkaru fi dzatillah, memang benar, tapi di situ kan ada apa istilah itu, balik katane niki lho. Ya bahasa nahwu napa? Lawan katane arti
supe kula. Lawan katane artine ngene, nek iku mang sing kok gaya angen-angen rohmu, atimu, gak apa-apa. Lho ngoten maksudnya. Endingnya itu jenengan kudu mlebet dateng tauhid la ilaha illa anta, baru ketemu zikir sirul asrar wa. Wis, satu. Kedua, apa mau? Banyak orang yang belajar ilmu hakikat menuju makrifat, ilmu kaweruh, ilmu tuwek nek cara biyen. Apakah dia itu sudah dikatakan makrifat padahal dia tidak melaksanakan kholwat utawa uzlah? Belum, Pak. Ingat, mungkin dibuka ya di dalam hikam pasal pinten, makalah pinten kula supe. Makrifat itu ada tahapan pertama, makrifat ilmu. Buahnya makrifat ilmu adalah faham. Faham ini manakala tidak dikholwatkan, iman yang hakul iman tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Mboten saged. Tidak bisa. Harus uzlah, wajib niki. Apa sih uzlah itu? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kholwat itu apa? Uzlah itu apa? Hati harus bisu untuk tidak bicara kecuali pada Allah. Jasad silahkan bicara terhadap makhluk siapapun, tapi hati harus hanya bicara terhadap Allah. Itu namanya hati yang bisu. Harus bisu, Pak. Ruh ini harus bisu dari perkara selain Allah. Kholwat itu menyempikan diri dari pergaulan makhluk. Ini ada yang menerjemahkan ngeten, Pak. Sak fisike meninggalkan kumpulan-kumpulan. Hetah mboten dibuka tah surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat iku macam loro. Kita dalam satu hari satu malam dihitung 24 jam. Allah memberikan jadwal waktu. Jasad ini berinteraksi terhadap makhluk, Pak. Apakah istri, anak, suami, pekerjaan, saudara dan lain sebagainya, silahkan. Tapi hatimu kudu kholwat, hanya bertemu Allah. Mana kuncinya? Kembali kepada sirul asrar, baru ketemu. Satu, ini yang disebut al-juhdu bil am, zuhud kholwat secara umum. Cara biyen iku ngger kuwi kudu iso topo nggon rame, papan rame. Ya niki maksudnya. Nomor loro, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kita harus berkholwat juga di tempat sepi. Artinya jasad dan ruh itu harus totalitas tinggalkan interaksi dengan makhluk. Sama, caranya sama. Bahasa Rasulullah menyebut kalau malam bikinan bertahajud. Lah ngoten nggih? Itu bahasa kinayahnya di situ. Padahal jenengan ketika saat sholat duhur mari kerja ngangsuh, lho iku zona sampean sepi. Sebab wis tinggalkan semua urusan dunia. Kholwat khusus iki wajib, Pak. Makrifat ilmu disebabkan taklim muta'alim seperti ini, buahnya adalah faham. Imannya disebut nurul iman, Pak. Belum hakul iman, belum. Percaya kita itu kalau semuanya Allah, tapi belum bertemu. Makanya di dalam dzikir sirul asrar itu mengapa ada tahapan 3. Pertama adalah muraqabah. Tadi syu'arul basyirah menuju ainul basyirah itu muraqabah. Kita masih merasa ada 2, Pak, masihan, Pak. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ada yang beriman, ada yang diimani.
masih ada dua, Pak. Ini belum dikatakan makrifat pada Allah secara mutlak, belum. Ini saya sebut sebagai makrifatul ilmi, makrifatul ilmu, makrifat ilmu sudah. Orangnya disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tapi belum melakukan uzlah. Nggak bisa disebut wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahi ta'ala. Dikatakan makrifat secara mutlak pada Allah belum bisa. Si makrifat ilmu dulu. Wajib untuk uzlah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah juga uzlah? Pasti, Pak. Kalau tidak, mengapa turun ayat seperti itu dan lain sebagainya? Ada pertanyaan begini, Pak, apakah Rasulullah dulu juga ngebabno tentang tauhid la ilaha illa anta bahkan ana? Tolong jenengan nanti nek kholwat ketika proses suluk membawa zikir sirul asror, bertemu Rasulullah di makom mukasyafah di alam lahud, tanya, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan tentang tauhid ini? Kalau Rasulullah menjawab tidak, detik itu juga saya tutup, saya tidak akan pernah ngaji. Estu wallahi kulakukan. Andai kata Rasulullah tidak mengajarkan itu, mengapa turun ayat surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau Rasulullah tidak disuruh untuk mengajarkan ini, nggak mungkin ayat ini akan turun, Bapak Ibu. Paham nggih? Sebab kita itu ketika sudah masuk di zona hakikat makrifat, banyak, Pak, wa yasudduna an sabilillah, yang menghalang-halangi kita. Itu orang dekat kita kadang-kadang. Loh, saya jujur mawon, tidak sedikit. Estu tidak sedikit. Nek sampai kena provokasi itu, jangan harap jenengan bisa untuk usul nang Allah. Wong ilmunya jenengan tidak paham, apalagi laku. Pangkane mari ilmu amal, Pak. Mari amal harus istiqomah, dan tiga hal inilah berkumpul jadi satu menjadi takwa. Takwa hakko tuqatih ini. Tidak ittaqullah tok ndak, tapi hakko tuqatih, betul-betul takwa. Berarti takwa secara hak syariat iya, secara syariat kita juga melaksanakan hukum, hakikat rohani kita melakukan hukum hakikat menuju makrifat Allah. Inilah hakko tuqatih. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya pasrah. Di sini, Pak. Jadi jawaban saya, Bapak, tidak bisa, Pak, miturut sistem ilmu. Tapi nek Allah berkehendak tidak seperti itu, bisa nggak? Halo, Allah punya sifat jaiz, punya sifat wenang. Hambanya faham ilmunya, dia tidak pernah praktek, tapi Allah langsung menariknya ke musyahadah. Bisa Allah lakukan itu? Lah, jawaban saya kalau menurut sistem nggak bisa. Kita hanya faham ilmu, belum uzlah, belum laku, nggak bisa. Harus amal. Sebab habis ilmu, amal, istiqomah. Tapi kalau kita kembali ke sifat jaiznya Allah, saya tidak bicara. Paham nggih? Niki istisna, dikecualikan, nggak bisa masuk sistem. Dan Allah itu kuasa melakukan hal itu. Siapapun hamba yang dikehendaki. Mungkin di sini sampai kenal Gus Komari, Pak, Kandangan. Tahu nggih? Itu salah satu daripada muridin mbah saya dulu. Cuman saya
pandangan. Penggaweannya terbudi kali ya lah mana? Cita, cara syariat ngomong salah nggak? Tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat Pak ya, mohon maaf. Apakah Allah pernah salah? Nggak pernah Pak. Dan hanya ahli syuhud lah yang bisa memakai pandangan kacamata hakikat, sehingga tidak ada yang salah. Siapapun yang menuju kewusulan pada Allah lewat ilmu amal istiqomah sistem wasilun atau sistem majdubun yang Allah tarik lewat sifat jaiznya, masa sih Allah salah? Nggak. Ahli syuhud nggak akan berani menyalahkan Pak, nggak akan berani. Mohon maaf. Jadi jawabannya tadi, kalau miturut sistem wasilun tidak bisa. Ngaten nggih? Sistem wasilun, saya memakai sistem wasilun Pak. Sistem di mana ilmu amal istiqomah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ayat yang pertama yang diwahyukan terhadap Rasulullah, mengapa Iqra, bacalah, itu maksudnya pengertian adalah perintah untuk belajar kita, perintah untuk mengamalkan kita, perintah untuk istiqomah kita, baru bisa sampai pada Allah. Nek jenengan milih Gus, aku sistem majdubun, tak layani, monggo. Tak layani, rapopo, gula nggih gadah carane. Tapi yo siapa nek jenengan iku disesatno wong. Ngoten lho, paham nggih? Siapa? Tapi siapa anak bojomu kudu kok tinggal. Baik secara zahir maupun secara batin. Wis biasa-biasa aja lah Pak. Wis bagaimana Rasulullah, fattabi'uni, ikutan Muhammad ai. Wis ngoten mawon. Paham Pak nggih? Jadi jawaban saya itu ada dua, satu bisa, satu tidak. Yang bisa itu lewat sifat jaiznya Allah, yang tidak bisa lewat sistem wasilun, artinya ilmu amal istiqomah. Sebab apa? Sebab kalau kita faham dan pinter ilmu hakikatnya, ya, ilmunya mencapai makrifat tapi lakunya belum Pak, itulah yang disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tondone bagaimana? Tondonya macam-macam teng mriku. Nggih. Ya, barangkali maksud saya itu apa harus pakai dikir sirullah itu? Sirul asror maksudnya. Sirul asror, nggih. Untuk berjumpa Allah itu loh. Betul. Ya, maksud saya ya, barangkali ada tanpa dikir tapi bisa berjumpa Allah. Gitu ya. Iya. Pun tak manai dikir itu apa sih? Iling. Bukan kita menyebut Allah, bukan. Baik secara jahri atau siri nyebut Allah, bukan itu Pak yang kumaksud. Bukan. Yang dimaksud zikir di sini adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya tidak ada yang berperan, hanyalah sadar. Nggone sadar ada di hati berarti iman. Itu namanya zikir. Lah, wajib lewat temriki. Dalane hanya ini. Dibuka di dalam surat Maryam Pak, ayat 36. Innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Az-Zukhruf juga ayat 64 kalau nggak salah. Maksudnya hanya jalan siratul mustaqim inilah untuk supaya sampai di situ. Mustaqim itu apa? Jejeg toh. Jejeg itu piye? Ora toleh. Satu titik berarti hidup. Itu aja. Terus yang sampean maksud zikir yang bagaimana? Sing panjenengan maksud zikir yang bagaimana? Seperti orang Toreka itu kan? Bukan. Itu adalah setrat Pak.
Itu robitohnya ada di situ. Jalur sepeda motor setrati. Nanti kalau sudah masuk di persenelan 1 dan 2, sirul asrar sudah tidak ngucap, Pak. Berarti Diam. Tergantung, ada yang bicara tapi diam, ada diam tapi diam. Bicara tapi diam itu ya apa ya? Gini Pak, hati sampai bicara dzikir Allahu Allah ya, tapi roh ini iman buktekno rasa tadi terhadap hidup. Nanti dengan sendirinya nama Allah yang terucap hilang. Tadi saya katakan sebagai setrat. Kalau kita itu berzikir siri saja, jenengan sing sudah puluhan tahun di Thariqah ya, mohon maaf, saya cuma menerangkan pengalaman pada diri saya. Mesti masuknya di dunia mukasyafah, Pak. Ketemu makhluk. Tidak bisa ke musyahadah karena kuncinya di sirul asrar. Lah terus gak katik zikir Allah Allah langsung meneng bagaimana? Betul, silakan, boleh. Tapi jangan salahkan orang lain ketika berzikir sir disertai sirul asrar, itu salah. Jangan. Nek sampai tasik menyalahkan orang lain, berarti perjalanan sampai iki masih menyalahkan Allah. Sebab kita diperjalankan Allah itu miturut kehendak Allah sendiri masing-masing. Gak boleh. Jadi boleh sampai langsung diem tes pun. Dalam kejawen sholat daim ini disebut ya. Inilah tadi saya katakan, tidak hanya khafidhu ala sholawah 5 waktu, tapi ada terusnya wassolatil wusta, sholat tengah, berarti sholatnya ruh hakikat. Akhirnya waqumu lillahi qanitin, ini berarti harus sholat 24 jam. Saged diterima, Pak. Jadi boleh jenengan gak katik zikir jahar, gak katik zikir sir, langsung sirul asrar diem sudah, langsung iman yang berjalan. Silahkan. Dan atau jenengan giring dari jahri dhisik terus siri kemudian sirul asrar, mboten napa-napa. Terserah jenengan mriki numpak sepeda monggo, sepeda pancal silahkan, melaku yo silahkan, nggo mobil yo silahkan, tapi nek wis tutuk kene wis gak ono bedane. Tapi dalam perjalanan nang sik gelut, Pak, enak mobil gak kudanan lah ngono nggih. Sing sepeda ya nek sepedaan cepet. Memang barangkali ada solusi lain tanpa siri asrar dari guru, bisa memberikan kunci, bisa memberikan kunci untuk membuka pintu qalbu. Bapak tolong mangke diperdalam surat Maryam ayat 36 nggih. Terus surat Az-Zukhruf ayat 64. Ini mengaitkan tentang bertemu terhadap Allah. Udah, mungkin sampai buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa kau ingin bertemu terhadap Allah, maka berlakulah amal yang bagus. Apa? Ya zikir niki wau. Sirul asrar niki kuncine pun, niki kuncine. Bila mana ada kunci yang lain monggo. Menawi jenengan ada pengalaman kunci liya sampean omongno. Monggo. Berarti jenengan tanya itu berarti punya kunci nek ngono. Punya, Pak. Gak usah ditutup-tutupi, Pak. Kalau jenengan merasa punya kunci, kita semua butuh kunci lah gitu toh. Selain daripada yang saya katakan sirul asrar yang dilahirkan dari tauhid la ilaha illa anta, menawi wonten monggo sampeyan jelasno. Monggo, Pak.
Saya butuh juga. Lah ngoten nggih. Mukobalah itu penting, referencing itu penting. Menurut saya Pak, setahu saya pintunya hanya satu itu tadi. Ya. Kalau kita bicara tentang syariat, pintu surga wadah Pak. Pintu surga kata. Kalau bicara musyahadah Bapak, kita ingin wusul nang Allah, kembali pada surat Al-Kahfi ayat 110 tadi nggih. Wajib kita itu untuk amalan solihan, ternyata lakune roh, bukan lakune jasad. Lakune roh, buka tabir lewat Sirul Asr itu aja. Nanti kalau sudah Sirul Asr selesai, pasti akan ketemu fana'u dzikri. Kalau sudah fana'u dzikri, udah nggak usah Sirul Asr, langsung fana'u dzikri. Ngoten lho niku, jelas nggih? Ahadiyah menuju ahad, tunggal dalam banyak. Leres. Kalau di dalam hati sudah iman bahwasanya hanya hidup itu segala-galanya, itu kalau sudah masuk dalam hati itu sudah makrifat. Mboten faham lho, mboten lho. Nek faham nang wis mau nih ilmu lah ngono. Iki prakteknya seperti itu. Sudah benar, Pak. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Siapa fa'ilnya itu, siapa pelakunya, siapa? Yusyahid, orang-orang yang sudah syuhud pada Allah itu dalam dirinya itu sudah tidak ada selain Allah, sudah tidak ada, termasuk dirinya syahid, termasuk dirinya si makrifat, si man tadi sudah tidak ada. Annal fa'ila, sak temene yang berperan, huwa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpun bingung pun bener pun niku. Nggih, iman niki yang dimaksud ihsan. Leres Pak, nggih niki pun. Napa sing kula sampai ini kan sebatas ilmu toh Pak nggih, sebatas teori. Lah iki sampean praktek nih kados ngoten wau. Nek praktek kan boten gunem, pun boten ngomong, ya wis boten nyapo-nyapo. Praktek nggone ning ati. Mpun nggih niku leres pun. Nggih niki sing dimaksud qanitin dalam Al-Qur'an ay khashi'in, khusyuk nggih niki. Nggih niki maksudnya khusyuk. Pernah toh Rasulullah gawe sayembara, siapa yang bisa sholat dengan khusyuk? Hei para sahabat, ini ada serban hijau lah gitu tuh. Semuanya nggak bisa. Sayyidina Ali pun tidak bisa. Waktu mau salam kelingan serban. Itu artinya Bapak, siapapun kita, apapun status kita, apa darah biru, darah hitam, apa darah merah, kalau tidak praktek teng mriku mboten saged. Paham nggih? Jadi malam hari ini kula taukiti yen itu benar, tapi belum tentu orang lain mengatakan benar. Saya hormati niku. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, pengajaran langsung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.